Shalom, selamat malam sahabat Yesus Kristus. Semoga sahabat semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita gunakan kesempatan yang sakral ini untuk menenangkan pikiran kita dan masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Saat malam menyelimuti bumi dalam keheningan dan kebisingan siang hari memberi jalan pada kesunyian, kita datang di hadapan Bapa Surgawi dengan hati yang tertuju pada kuasa penyelamatannya. Ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah pertemuan ilahi, waktu untuk diingatkan akan perlindungan yang melindungi kita, membentengi kita, dan mengelilingi kita dengan kekuatan. Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 11 menyatakan, mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Malam ini kita datang di bawah perlindungan darah kudus itu. Percaya bahwa setiap rencana musuh dihancurkan dan setiap panah kegelapan dipadamkan oleh kuasa salib. Darah Yesus bukanlah sekadar lambang atau doktrin yang jauh. Itu adalah realitas saat ini, penyediaan ilahi yang menjadi pertahanan kita melawan kuasa kegelapan. Dalam Keluaran 12, Tuhan memerintahkan umatnya untuk menandai tiang pintu mereka dengan darah anak domba yang tak bercela agar pembinasa melewati mereka. Ini menggambarkan pengorbanan sempurna Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darah yang sama sekarang melindungi hidup kita, keluarga kita, rumah kita, dan takdir kita. Ini bukan hanya perlindungan dari bahaya fisik, tetapi juga dari serangan rohani, rencana setan, dan kekuatan tak terlihat yang berusaha merampas damai sejahtera, sukacita, dan tujuan kita. Sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12 mengingatkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan manusia. Kita membutuhkan senjata ilahi. Kita membutuhkan perlindungan darah Yesus. Itu adalah senjata utama, tanda kudus yang menandakan kepemilikan, perlindungan, dan kemenangan. Ketika musuh melihat darah itu, ia harus melewati kita. Ketika pendakwa datang, darah berbicara kata yang lebih baik. Ketika ketakutan muncul, darah menyatakan damai. Inilah mengapa kita harus menyebutnya setiap hari, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan terus mempercayai kuasanya. Darah Yesus tidak kehilangan kuasanya. Itu sama kuatnya hari ini seperti pada hari itu ditumpahkan. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan kepada kita, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah itu menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Itu menghapus rasa bersalah dan memberdayakan kita untuk hidup dengan keberanian di hadapan Tuhan. Tetapi lebih dari itu menjadi perisai rohani kita. Di dunia yang penuh dengan kekacauan, ancaman, pencobaan, dan serangan, kita harus berpegang pada darah Yesus sebagai tempat perlindungan dan penjagaan kita. Penting untuk diingat bahwa darah tidak diterapkan secara pasif, tetapi secara aktif. Kita harus mengucapkannya, memohonkannya, menyatakannya, dan percaya pada pekerjaannya. Seperti orang Israel menandai rumah mereka dengan darah dalam iman, kita juga harus menerapkan darah Yesus melalui doa, pengakuan, dan kepercayaan yang teguh. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Darah yang sama yang menebus juga melindungi. Ketika kita menyatakannya atas pikiran kita, anak-anak kita, perjalanan kita, keuangan kita, dan hubungan kita,
kita mengundang kuasa surga untuk mengelilingi kita dengan pertahanan supernatural. Di saat ketakutan, ketika kegelapan seakan menekan dari segala sisi, kita tidak ditinggalkan tanpa harapan. Darah Yesus menjadi perlindungan kita. Mazmur 91 menjanjikan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Darah membuka pintu ke tempat rahasia itu. Itu memberi kita akses ke dalam perlindungan ilahi. Tidak ada penyakit yang mendekati tempat tinggal kita. Tidak ada teror malam atau panah di siang hari yang akan mengalahkan kita. Kita mungkin berjalan melalui jalan yang berbahaya, tetapi dengan darah Yesus melindungi kita, kita dikelilingi oleh baju zirah ilahi yang tidak bisa ditembus musuh. Kekuatan darah tidak terbatas pada pertahanan. Itu juga ofensif. Wahyu 12:1 tidak hanya berbicara tentang mengalahkan tetapi juga mengalahkan musuh. Ketika kita berdiri di atas otoritas darah, kita bukan korban pasif tetapi pejuang yang menang. Kita membungkam suara tuduhan. Kita mendorong kegelapan. Kita menghancurkan benteng. Dan kita menyatakan kemenangan kita. Darah adalah panji kita, klaim hukum kita di pengadilan surga, jaminan kemenangan kita. Itu adalah bukti bahwa harga telah dibayar, perang telah dimenangkan, dan kita lebih dari pemenang melalui Kristus yang mengasihi kita. Mari kita juga merenungkan kata-kata Yesaya 54 ayat 17, segala senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Janji ini dijamin melalui darah. Ketika senjata dibentuk, darah menghalanginya. Ketika kutukan diucapkan, darah membatalkannya. Ketika bahaya muncul, darah membela kita. Kita tidak perlu takut pada malam atau khawatir akan hari esok. Kita memiliki perlindungan yang tidak bisa gagal. Inilah mengapa kita berdoa dengan keyakinan. Inilah mengapa kita memohon darah Yesus, karena kita tahu itu berhasil. Saat kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam doa, marilah kita melakukannya dengan hormat, iman, dan pengharapan. Ini bukan ritual, tetapi aktivasi rohani. Malam ini kita akan memohon darah Yesus atas setiap area hidup kita. Kita akan datang dengan berani ke hadapan tahta, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa darah berbicara atas nama kita. Kita akan menyatakan bahwa kita dilindungi, dijaga, dan dikelilingi oleh kuasa Tuhan. Kita akan berdoa bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai anak-anak yang tahu nilai warisan yang kita bawa. Darah Yesus adalah panji kita, perisai kita, dan kemenangan kita. Bapa Surgawi, aku datang ke hadapan-Mu malam ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebusku. Aku bersyukur untuk darah yang mahal yang ditumpahkan di Kalvari untuk penebusan dan perlindunganku. Aku tidak menganggap remeh pengorbanan yang Yesus buat untukku. Aku memohon darah Yesus atas hidupku saat ini, atas pikiranku, hatiku, tubuhku, dan rohku. Biarlah darah itu berbicara atas namaku. Biarlah setiap serangan musuh dibatalkan dalam nama Yesus. Biarlah setiap senjata yang dibentuk dihancurkan oleh kuasa salib. Aku percaya pada darah dan aku berdiri di bawah perlindungannya malam ini. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas rumah tanggaku. Aku menutupi pintu dan jendela rumahku dengan kuasa darah itu. Tidak ada kejahatan yang akan masuk. Tidak ada roh ketakutan yang akan tinggal di sini. Tidak ada kebingungan atau kekacauan yang akan menang. Aku menyatakan damai di dalam tembok-tembok ini karena darah Yesus adalah perisaiku. Aku berdoa untuk setiap anggota keluarga, menyebut masing-masing nama, dan aku memohon darah atas pikiran mereka, mimpi mereka, dan takdir mereka. Biarlah malaikat ditempatkan di sekitar rumahku, ditugaskan oleh otoritas darah untuk menjaga dan melindungi semua yang tinggal di sini. Bapa, aku memohon darah Yesus atas setiap perjalanan yang akan aku lakukan,
baik melalui jalan, udara, atau berjalan kaki. Aku menutupi keberangkatanku dan kepulanganku dengan darah. Biarlah tidak ada kecelakaan, bahaya, atau ancaman yang menyentuhku. Aku percaya bahwa darah menandai aku untuk perlindungan ilahi. Bahkan ketika aku berjalan melalui tempat yang tidak aku kenal atau bertemu orang yang tidak bisa aku prediksi, biarlah darah Yesus menjadi kekuatan rohani yang melindungiku dari yang tak terlihat. Batalkan setiap jebakan. Batal setiap rencana kehancuran oleh kuasa darah anak domba. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas pikiranku malam ini. Setiap pikiran yang bangkit melawan pengenalan akan Kristus harus tunduk. Setiap kebohongan musuh, setiap ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, kulemparkan semuanya sekarang dalam nama Yesus. Biarlah darah mengalir atas pikiranku dan memulihkan damai sejahteraku. Biarlah setiap siksaan mental dibungkam dan setiap badai di dalam diriku ditenangkan. Aku menyatakan bahwa aku memiliki pikiran Kristus. Aku tidak disiksa. Aku dalam damai. Aku tidak takut. Aku penuh iman. Malam ini aku beristirahat di bawah darah Yesus. Bapa Surgawi, aku memohon darah Yesus atas tubuh fisikku. Setiap organ, tulang, sel, dan sistem dalam tubuhku dilindungi oleh kuasa penyembuhan darah. Biarlah penyakit diusir. Biarlah kelemahan dihancurkan dan kekuatan dipulihkan. Firman-Mu dalam Yesaya 53 ayat 5 menyatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur itu terjadi melalui penumpahan darahnya. Malam ini aku menerima kesembuhan, bukan karena jasaku, tetapi oleh belas kasihan yang Kau berikan melalui salib. Biarlah darah Yesus meresap ke dalam tubuhku dan membuatku sempurna. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas keuanganku. Setiap sumber penyediaan, pintu kesempatan, dan rencana peningkatan, kututupi semuanya dengan darah. Biarlah tidak ada perusak, pencuri, atau manipulator yang dapat mencuri apa yang telah Kau tetapkan bagiku. Aku menyatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan Ia tidak menambah kesedihan. Amsal 10 ayat 22. Biarlah darah Yesus menjaga gudangku dan menguduskan pekerjaan tanganku. Aku menolak hidup dalam kekurangan karena aku dilindungi oleh perjanjian penyediaan yang dimeteraikan oleh darah. Bapa, aku memohon darah Yesus atas hubungan-hubunganku. Biarlah setiap persahabatan, koneksi, dan kemitraan dimurnikan oleh kuasa darah. Hapus ikatan yang beracun, aliansi yang tidak kudus, dan pengaruh yang menipu. Biarlah hanya yang kudus yang tetap. Aku berdoa untuk penyelarasan ilahi, agar Engkau mengelilingiku dengan orang-orang yang mengasah imanku dan membangunku. Tutupi percakapanku, motivasiku, dan hatiku dengan darah. Biarlah kasih yang kuberi dan terima mencerminkan kasih-Mu yang tercurah melalui Yesus. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas anak-anakku, baik yang dekat maupun jauh. Kututupi hati, pikiran, masa depan, dan setiap langkah mereka dengan darah Kristus yang mahal. Biarlah tidak ada bahaya mendekati mereka. Biarlah tidak ada suara musuh yang membingungkan mereka. Biarlah tidak ada tekanan teman sebaya yang menyesatkan mereka. Aku menyatakan bahwa mereka dikuduskan, diurapi, dan dilindungi. Jika ada yang tersesat, kupanggil mereka kembali dan memohon pagar perlindungan yang hanya dapat diberikan oleh darah. Mereka akan menggenapi takdir mereka dan berjalan dalam kebenaran karena mereka terlindungi. Bapa, aku memohon darah Yesus atas pelayananku dan panggilanku. Aku berdoa agar setiap kata yang kuucapkan, setiap pelayanan, dan setiap langkah yang kutempuh dalam nama-Mu dijaga oleh darah. Biarlah tidak ada tuduhan, serangan, roh iri hati, atau perpecahan yang berhasil. Aku menyatakan bahwa urapan dalam hidupku dimeteraikan dan dipelihara. Aku memohon darah atas setiap rencana,
ide, dan misi yang kau percayakan padaku. Biarlah darah berbicara lebih keras daripada perlawanan apapun. Biarlah darah menegaskan bahwa aku dipanggil, dipilih, dan diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas tidurku malam ini. Biarlah tidurku damai, tidak terganggu, dan terlindung dari setiap mimpi buruk dan gangguan iblis. Kusir setiap roh yang menyiksa dan pikiran yang menekan. Biarlah darah menutupi mimpiku dan membuatnya kudus. Saat aku tidur, berbicaralah padaku, sembuhkan aku, dan segarkan aku. Biarlah malaikat mengelilingi tempat tidurku, berjaga-jaga atas diriku dan setiap anggota rumah tanggaku. Aku beristirahat dalam iman, mengetahui bahwa darah Yesus berjaga-jaga atas diriku. Bapa Surgawi, aku memohon darah Yesus atas setiap kutub generasi yang berusaha bekerja dalam garis keturunanku. Biarlah itu dipatahkan malam ini oleh kuasa darah. Biarlah siklus kecanduan, kemiskinan, penyakit, depresi, dan pertikaian dibatalkan. Aku berdiri di atas Galatia 3 ayat 13, yang menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Aku tidak lagi hidup di bawah kutuk. Aku hidup di bawah berkat. Darah Yesus telah menulis ulang warisanku, dan setiap kutuk telah berubah menjadi kesaksian anugerah. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas pintu-pintu yang terbuka dalam hidupku. Biarlah hanya pintu yang Kau tetapkan yang tetap terbuka. Tutup setiap kesempatan palsu, jalan yang menyesatkan, dan gangguan. Aku menyatakan bahwa tidak ada kekuatan kegelapan yang dapat menghalangi takdir yang Kau tetapkan bagiku. Biarlah darah Yesus berjalan di depanku, meluruskan jalan yang berliku dan meratakan tempat yang kasar. Aku percaya bahwa Engkau menuntunku, dan aku memilih untuk mengikuti jejak yang telah ditandai oleh kuasa darah. Bapa, aku memohon darah Yesus atas emosiku. Di mana ada luka, bawalah kesembuhan. Di mana ada kebingungan, bawalah kejelasan. Di mana ada ketakutan, bawalah keberanian. Biarlah darah menenangkan luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Engkau adalah Allah yang membalut orang yang patah hati. Mazmur 147 ayat 3. Tutupi kehidupan batiniahku dengan darah. Biarlah ada sukacita di pagi hari dan damai di malam hari. Aku tidak akan dikendalikan oleh emosi, tetapi aku akan dipimpin oleh Roh. Aku menyerahkan setiap perasaan, beban, dan kepedihan yang tersembunyi pada kuasa penyucian darah. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas masa laluku. Setiap kesalahan, dosa, dan penyesalan, kuserahkan semuanya di kaki salib. Biarlah darah menghapus rasa malu, menutupi rasa bersalah, dan membatalkan setiap tuduhan. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku telah dijadikan baru melalui pengorbanan Yesus. Darah menyatakanku diampuni. Darah menyatakanku dibenarkan. Darah menyatakanku bebas. Biarlah musuh tidak memiliki akses untuk menyiksaku atas apa yang telah Kau tebus. Aku melangkah maju tanpa belenggu karena darah telah berbicara. Bapa Surgawi, aku memohon darah Yesus atas masa depanku. Aku tidak takut akan apa yang ada di depan karena aku terlindungi. Setiap rencana, keputusan, dan langkah berikutnya ditempatkan di bawah perlindungan darah. Aku menyatakan bahwa masa depanku tidak ditentukan oleh statistik atau rencana manusia, tetapi oleh kehendak Ilahi-Mu. Biarlah darah berjalan di depanku dan mengatur langkah-langkahku. Biarlah setiap musim dalam hidupku berbuah dan diberkati. Aku percaya bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku sepanjang hidupku karena aku ditandai oleh darah Anak Domba. Tuhan, aku memohon darah Yesus atas gerejaku, para pemimpin, dan setiap anggota tubuh Kristus. Biarlah darah melindungi kesatuan kami, memberdayakan penyembahan kami, dan memelihara misi kami.
Biarlah tidak ada rencana musuh yang berhasil. Biarlah tidak ada perpecahan yang berakar. Biarlah tidak ada serangan yang menang. Kami berdiri bersama di bawah satu perlindungan darah Yesus. Biarlah kebangunan rohani terjadi di bawah darah ini. Biarlah mujizat terjadi di bawah darah ini. Biarlah kasih mengalir dan beban terangkat dalam nama Yesus yang perkasa. Kami menyatakan kemenangan atas setiap pertemuan gereja, penginjilan, dan hati yang mencari-Mu. Bapa, aku memohon darah Yesus atas bangsa ini dan setiap tempat otoritas serta pengaruh. Biarlah darah berbicara tentang belas kasihan di mana ada penghakiman dan kebenaran di mana ada pemberontakan. Lindungi kota-kota, rumah-rumah, sekolah-sekolah, dan pemerintah kami dengan perlindungan ilahi. Bangkitkan suara-suara yang berbicara kebenaran dan bungkam setiap roh kebingungan dan penipuan. Biarlah darah-Mu menjadi panji atas negeri ini. Biarlah keadilan-Mu mengalir seperti air dan damai sejahtera-Mu seperti sungai. Biarlah darah Yesus berkuasa atas negeri ini. Tuhan, aku bersyukur untuk kuasa darah. Aku bersyukur bahwa aku aman, terlindungi, ditebus, dan dimeteraikan. Malam ini, aku beristirahat dalam keyakinan, bukan pada diriku sendiri, tetapi pada karya salib yang telah selesai. Biarlah setiap pernyataan yang kuucapkan ditegakkan di surga. Biarlah malaikat bergerak sesuai dengan otoritas darah. Biarlah setiap musuh mundur dan setiap berkat datang. Aku tidak takut. Aku tidak rentan. Dan aku tidak sendirian. Aku tersembunyi di dalam Kristus. Aku terlindungi oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus yang perkasa, aku berdoa. Amin.